Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan light novel untuk chapter 6 untuk anime Shin no Nakama Janai to Yusa atau Vanish from Heroes Party ya. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter yang ke-6 yang dimana di part sebelumnya kita sudah bahas chapter 5-nya. Nah, di part 5 sebelumnya kita sudah dikasih lihat si Red udah berhasil ya membangun apoteknya, dan dia juga udah menyelesaikan misi penyelamatan si Tans yang terkena penyakit, dan itu juga butuh perjuangan keras untuk mengambil obatnya, yang dimana ada salah satu item Black Needle yang cukup langka yang ada di hutan Sultan ya. Dan oke, sekarang kita bakal ngelanjutin ceritanya dari si Red ini. Untuk chapter 6 judulnya adalah Pahlawan Lead dan Red si orang biasa. Ini dia. Berita tentang pahlawan Ruti yang berhasil mengalahkan salah satu 4 Raja Langit, sang elementer angin Gandor, di istana layang akhirnya mencapai Sultan. Konon, Gandor memegang kekuasaan tertinggi dengan pasukan udaranya yang terdiri dari penunggang Wyvern. Wyvern itu naga ya guys, yang tak terhitung jumlahnya. Kekalahannya pasti akan melemahkan pasukan Raja Iblis. Sepertinya Ruti sudah berusaha keras. Aku merasa ancaman dari Raja Iblis begitu jauh dari Sultan. Semua warga Sultan ikut senang dengan kemenangan itu karena mereka jauh dari ancaman pasukan Raja Iblis. Kling, aku tersentak. Suara itu berasal dari bel yang kupasang di pintu. Selamat. Oh, ternyata Gons dan Tanta. Host, kami datang untuk berkunjung. Kami masih belum ada pelanggan seperti biasanya. Berisik, karena sekarang sedang hujan, mereka libur bekerja. Selama musim ini, hujan sering turun pada siang dan malam hari. Suhu siang hari bahkan melewati 30 derajat Celcius, dan sebagian besar warga di Sultan begitu malas untuk bekerja. Para petualang juga enggan bekerja saat panas serta hujan turun secara tiba-tiba. Banyak dari mereka yang menabung uang di musim dingin dan semi, serta memilih beristirahat selama musim panas. Tetapi mereka tidak akan berhenti bila untuk mengalahkan goblin, bandit, atau penjahat. Guild juga harus merekrut petualang berperingkat tinggi seperti Albert. Nah, si Albert ini salah satu petualang rank B ya yang di Sultan. Aku baru saja membuka apotek, sehingga akhir-akhir ini aku tidak mengerjakan quest dan berpetualang. Aku bahkan harus melakukan sesuatu pada bisnisku, karena aku jarang mendapatkan pelanggan. Baru setengah tahun penghasilanmu lumayan naik kan? Ya, itu karena saran dari Newman. Dan aku dapat menjual ke apotek lain. Tapi pelanggan biasa tidak datang ya. Selama musim ini semua orang mungkin berada di rumah, dan kemungkinan besarnya mereka mager keluar rumah. Meskipun aku menjajakan tanaman herbal di jalanan, mungkin itu juga takkan efektif. Sebuah tanaman herbal memiliki masa kadaluarsa. Setelah beberapa bulan, aku harus membuang tanaman herbal tersebut. Harga jual di kulit petualang begitu rendah. Jika menjualnya sendiri, aku pasti akan mendapat untung. Jangan khawatir, pelangganmu pasti akan meningkat nantinya, ujar Gon sambil tertawa. Red, apa kau sudah makan? Belum. Bagus, kalau begitu ayo kita mencari makan di luar. Terima kasih, tapi aku telah menyiapkan makanan sendiri di rumah. Red Oni-chan bisa masak? Bisa dong. Kau tidak dapat menyebut dirimu sendiri sebagai seorang petualang jika kau tidak dapat memasak. Makanan sangat penting. Saat masih berpetualang, aku selalu mengalami kesulitan. Dulu, aku berkali-kali berharap bisa sarapan dan makan siang. Karena aku tidak begitu terampil dalam pertempuran, aku lantas belajar memasak. Pada mulanya, Ares menentangnya karena Ruti menerimanya, membuat Ares ikut menyetujui. Bahkan setelah beberapa hari, Ares selalu minta tambah. Aku selalu menjadi beban saat di pertempuran. Namun saat waktunya makan, mereka selalu mengandalkanku. Masakan Red? Ya, bahkan aku bisa mengalahkan mereka yang pemegang perlindungan ilahi Koki. Mengapa kalian tidak mencoba masakanku? Kau yakin? Tentu, tapi beri aku waktu untuk menyiapkannya. Rumahku bersebelahan dengan apotek. Terdapat gudang, kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, ruang untuk meracik obat-obatan, dan juga taman untuk menanam tanaman herbal.
Aku berpikir kalau rumahku ini cukup luas dan berpikir apa uangku cukup untuk material bangunannya. Mungkin Gons membeli material lainnya menggunakan uangnya sendiri. Aku membuka lemari penyimpanan bahan makanan dan memikirkan apa yang harus kumasak. Tolong buatkan aku salad kentang dan roti telur, sup tomat, dan mungkin aku harus memasak daging yang kubeli kemarin. Aku lalu meletakkan bahan-bahannya ke dalam keranjang dan menuju dapur. Makanannya sudah siap, ucapku sambil meletakkan piring di atas meja. Widih, kukira masakan luar biasa yang akan keluar. Ternyata biasa-biasa, tapi kelihatannya enak sih. Aku bukan seorang koki restoran bintang 5, jadi hanya masakan rumah yang dapat aku buat. Mungkin masakanku dapat sedikit memuaskan mereka. Aku bisa menjamin kalau masakanku enak meski aku amatir dan belum begitu menguasainya. Oh, kumohon ini tidak mengecewakan mereka. Selamat makan. Aku siapkan juga es jeruk. Aku akan menyiapkan teh herbal sehabis makan. Juga akan meminta mereka untuk membantuku memanen tanaman herbal. Tante mengambil roti telur, Gons menyendok salad dan membawanya ke mulut. Bagaimana rasanya? Enak? Ini, Gons dan Tante berhenti sejenak. Apa? Tidak enak? Apakah tidak sesuai selera kalian? Bukan kok, hanya saja masakanmu ini enak banget. Luar biasa, Red Oni-chan. Ini lebih enak dari masakan ibuku. Setelah berkomentar, mereka langsung menyantap makanannya dengan lahap. Aku pun merasa lega dan mulai menyeruput sup. Mantap dah, masakanku memang enak pol. Sehabis makan, mereka meminum teh herbal yang kusiapkan. Tapi kenapa masakanmu bisa begitu enak? Padahal ini terlihat biasa-biasa saja. Terima kasih, itu karena aku masaknya memakai bumbu. Bumbu? Pegunungan mempunyai berbagai macam jenis tanaman selain tanaman herbal. Di daerah tengah gunung adalah daerah beriklim tropis, dan jika kalian pergi lebih jauh ke puncak, maka kalian akan masuk ke daerah dingin dengan iklim subarktik, dan di sanalah tumbuhnya rempah-rempah terkenal seperti mustar, bawang putih, kayu manis, pala, dan kawan-kawannya. Aku percaya dengan memasukkan bumbu yang kubuat dari rempah-rempah tersebut pasti akan membuat masakanku makin lezat. Wow, aku tidak pernah membayangkan kalau kau mempunyai pengetahuan yang luas tentang memasak. Itu hanya dasar dari memasak. Dulu saat berpetualang aku masih tidak tahu apa-apa mengenai masakan mewah atau menggunakan bahan-bahan yang aneh. Kau memang koki cap 2 jempol. Kalau masakanmu enak begini, kenapa kau tidak membuka warung makan? Meski kau memujiku, aku hanya bisa memberimu teh ini. Bahkan teh ini juga enak. Racikan untuk membuat teh ini bahannya juga berasal dari pegunungan. Aku meraciknya dari kayu milik ras elf yang tinggal di Sultan, yang sekarang tanamannya tumbuh subur di alam liar pegunungan. Di benua ini ada banyak sekali jenis sayuran, buah-buahan, dan teman-temannya, termasuk kayu elf ini. Pada perang besar sebelumnya dengan Raja Iblis, membuat negara ras elf hancur, sehingga hanya ada beberapa elf yang masih hidup. Sekarang jumlahnya hanya ada setengahnya saja. Mereka menikah dengan manusia dan melahirkan half elf. Nah, jadi setengah elf ya guys, kalau elf nikah sama manusia. Akan tetapi pengetahuan akan ilmu alam sudah mereka wariskan kepada manusia. Pengetahuanku mengenai tanaman herbal dan obat-obatan semuanya berasal dari buku yang ditinggalkan oleh ras elf. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel yang datang dari arah apotek. Ada pelanggankah? Aku akan melihatnya. Kalian tunggu sebentar di sini. Kalian bisa duduk dan bersantai. Baiklah kalau begitu. Sangat jarang bagiku mendapat pelanggan saat hujan-hujan begini. Aku ke toko dengan terburu-buru. Selama pelanggannya datang ternyata seorang wanita berpakaian aneh. Seluruh tubuhnya tertutup mantel hitam dengan kerudung menutupi wajahnya serta lehernya yang tertutup bandana merah. Rambut emas terlihat dari celah kerudungnya. Aku pun memperhatikan pinggangnya, ternyata di sana tergantung 2 sotel yang sangat melengkung dihiasi dengan bulu-bulu gripan. Sotel itu pedang melengkung yang berasal dari Ethiopia kuno. Setiap penduduk Sultan pasti mengenalinya. Dia adalah petualang Rengbi yang lainnya dengan skill yang jauh di atas Albert. Dia berpetualang sendirian, tidak pernah ikut sebuah party. Skillnya sendiri mungkin berada di rank A atau di atasnya. Namanya adalah Lislet. Nah, jadi ini dia karakternya. Biasanya dipanggil oleh orang-orang Lid.
Aku juga bingung kenapa orang lain menyebut kalau nama kami itu mirip. Tetapi aku juga tidak harus mengeluhkannya, toh ini juga hal yang sepele. Gideon, ternyata kau benar-benar tinggal di sini. Nama asli gadis itu adalah Lislet Logavia, putri kedua dari kerajaan Logavia. Meski hanya sebentar dulu kami sempat satu party bersama Ruti. Nah jadi sampai sini dan kelihatannya si Lid ini adalah salah satu kenalan Red atau Gideon Lugnesian dulu ya. Wah menarik. Nah ini kemungkinan bakal jadi waifunya nih atau haremnya si Red. Oke, kelanjutannya di chapternya di next video. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, bye bye.